Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana agar niat saya kuat untuk berhijrah? Karena niat saya kadang muncul, kadang tenggelam. Nah, itu lemah signal namanya itu. Cara supaya niat hijrah kuat, pertama menengok orang sakit. Balik dari sini, singgah ke rumah sakit. Kalau security bertanya, kau mau nengok siapa? Semua yang di sini mau kutengok. Tengok orang cuci darah, ditusukkan pipa ke dalam, ditarik darah keluar, masuk ke mesin sebesar kulkas, dicuci selama 5 jam, masuk balik darah ke dalam. Saya menengoknya, ya Allah, menengok orang di ICU. Ada ruangan di rumah sakit Arifin Ahmad itu tertulis di atas ICU. Saya tak paham artinya, masuk ke dalam baru saya paham. ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari Waang tidak bisa mencari Ambo. Itu rupanya arti ICU itu. Macam akuarium awak di dalam. Menengok orang sakit nih, bangkit semangat hijrah insyaallah, pindah dari dosa kepada amal soleh. Yang kedua, kalau tak juga bangkit, tengok orang mati. Karena ada preman jamaah kita tobat gara-gara nengok orang mati, pakai anting, pakai tato. Gimana ceritanya kau tobat? Saya nengok orang mati Pak Ustadz di tepi kubur, tiba-tiba ada yang nyenggol saya dari belakang, jatuh saya ke dalam, berasa sejuk dari bawah. Disitulah saya tobat. Nah, jadi kawan yang tak hijrah ini, ajak dia nengok pemakaman, ajak letakkan. Ada dekat, senggol dan sedikit. Insyaallah tobat. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Apa hukum ikut memilih mengkampanyekan menjadi tim sukses calon pemimpin dalam ini nyindir saya juga. Bersebarlah foto tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini, tangan saya sedang begini. Maka saya robah sekarang. Isi pengajian kita sekarang, selamat. Pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, selamatkan anak dari narkoba, LGBT. Yang ketiga, bangun masjid dengan infak sedekah. Yang keempat, kembali kepada ekonomi umat. Yang kelima, politik Islam. Selamat. Berfoto saya dengan salah satu calon, disebarkan macam-macam. Saya cari foto saya dengan semua calon, saya tunjukkan. Selesai masalah, perang gambar. Bicara politik, kita harus umat Islam. Kalau umat Islam tidak peduli politik, umat Islam akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli pada Islam. Kalau umat Islam tak peduli politik, umat Islam akan dipimpin politisi yang tidak peduli pada Islam. Ini semuanya Muslim. Carilah yang paling terpercaya di antara anak Riau, yang paling hebat, yang terhebatnya. Ijtihad, pilih dia. Zakatnya, solatnya, tawaduknya, rendah hatinya, pilih. Kalau tak paham, tanya. Kami nanya sama Ustaz, siapa yang kami pilih Pak Ustaz? Langsung, umum, bebas, rahasia. Saya mau buat spanduk donatur bulanan. Lalu saya bilang kepada pengurus yang buat spanduk donatur bulanan ini, karena pengurus takut nggak ada yang mencatat nama di spanduk donatur itu. Maka saya bilang, mari buat dan masukkan nama saya yang hina ini. Perkara ini dalam spanduk donatur bulanan, motivasi yang lain. Buat spanduk pembangunan parkir Masjid Raya Senapelan yang tak siap-siap dari sejak zaman dulu. Misal. Lalu kemudian ditulislah nama. Boleh tak menulis nama itu? Hadis tentang Abu Thalhah berwakaf tanah depan Masjid Nabawi dengan sumur-sumurnya. Ada, masyhur diriwayatkan oleh para ulama. Abu Thalhah. Hadis tentang Abu Dihdah mewakafkan tanah, isinya kebun korma 600 batang. Masyhur diriwayatkan ulama. Hadis tentang wakaf Bi'ru Raumah, sumur Utsman bin Affan, sampai sekarang mengalir pahalanya di Madinah. Sekarang saya tanya, boleh tak menulis nama? Itu hebatnya jamaah.
Kita tinggal sebutkannya dalil, mereka bilang boleh kata. Boleh. Terus lagi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala. Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawab. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak, karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila salihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam. Hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam, semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya.